Bismillahirrahmanirrahim. Masih nyarioskeun kacintaan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Utsmanu ngadawu Sayyidina Utsman wa ana hubbiba ilayya min dunyakum salasun. Sayyidina Utsman ngadawukeun aku mencintai 3 hal. It'amut ta'am kahiji maparin katuangan. Sayyidina Utsman ngagaduhan hobi senang gemar berbagi katuangan. Tara aya katuangan anu tersisa di bumi Sayyidina Utsman selalu disodakohkeun. Wa ifsa'us salam kadua hobina Sayyidina Utsman, kesenangan Sayyidina Utsman ifsa'us salam, menyebarkan salam. Urang ge kedah sapertos kitu. Nya lamun tepang teh atuh ucapkeun salam. Ulah ngahukulang seperti tidak mengenal saudara tanapi teman seagama. Kalau memang itu adalah orang yang Islam, Muslim, urang sae ucapkeun salam. Yakin ari tos nganggo jilbab mah di jalan eta teh Muslim kan? Yakin lamun di jalan nganggo kopiah sanaos gondrong eta teh Muslim. Anu gitu salam dina mobil dina bus atau napi mungkin di perjalanan. Ifsa'us salam, menyebarkan salam, menyebarkan kalimat kedamaian. Wah mungkin tetap akrab lain mengucapkan anu kuduna ucapkan salam. Mengucapkan salam jelas ibadah. Di samping ibadah itu juga saling mendoakan di dalamnya. Lah kawas barudak nu tidak tahu agama akrab teh anjing jual anjing kan isi anjing ya aing anjing setelah itu salam itu teh kebiasaan yang baik. Wassalatu billail wan nasuniyah katiluna hobi Sayyidina Utsman teh netepan wengi ketika orang-orang lelap tidur tertibrak sare batur kurang mampu hudang salat tipe ada kebiasaan Sayyidina Utsman, hobi Sayyidina Utsman. Salat malam itu banyak manfaatnya, banyak fadilahnya, banyak keutamaannya. Terutama bapak-bapak, ibu-ibu, barudak remaja anu nuju thalabul ilmi kedah sering belajar netepan tahajud. Ya netepan tahajud teh 1 jam sebelum subuh atau setengah jam sebelum subuh juga masih bisa. Lamun subuh jam 4:30 maka jam 4 masih biasa sholat tahajud. Sholat tahajud teh disebatkeun dina Al-Qur'an jami-jami anu sholatna kersa sholat wengi maka kautamianana bakal dipaparinan ku Allah cariosan anu bisa berbobot bernilai, terutama ibu bapak, para guru, para pemimpin supaya tiasa diikuti oleh muridna, tiasa diikuti oleh putra-putrana, tiasa diikuti oleh rakyatna, lamun pejabat. Saur Allah, inna sanulqi alaika qaulan sakila. Kalau kamu suka sholat malam, maka kamu akan diberikan oleh Allah qaulan sakila, kata-kata yang bisa berbobot, padat, berisi dan masuk di dalam hati orang yang mendengarnya. Para kiai, para mubaligh, ibu bapak, para santri, termasuk para pejabat kedah kersa sholat malam. Karena ketika dia menyampaikan berbagai ilmu, nasihat, dan anjuran, maka akan masuk di hati orang yang
mendengar. Tekenging nyalahkeun kabatur. Lamun guru tekenging nyalahkeun ka murid. Lamun guru nyarios ka muridna tapi teu didarenge. Tekenging nyalahkeun ka budak. Lamun ibu bapak berbicara tapi anaknya tidak mau dengar, tidak mau mengikuti nasihat. Begitu juga para pejabat. Malahan mungkin dijebengan ku rakyatna. Lamun pejabat menganjurkan kalian rakyat-rakyatku harus hidup hemat, harus hidup sederhana, misalnya hari mereka para pejabat hidup mewah, berpoya-poya, pilahnya banyak, diikuti mual rakyat. Karena dirinya juga tidak memberikan teladan yang baik. Inna sanulqi alaika qaulan sakila. Kalau para mubalik berceramah, walaupun dia berapi-api, semangat, mungkin saja mustami'nya tidak merasa terpanggil untuk menjalankan apa yang dinasihatkan oleh mubalik tersebut. Kalau mubalik tersebut tidak termasuk orang yang ahli sholat malam. Sayyidina Utsman gemar melaksanakan sholat di malam hari. Wa qala Aliyun adaw Sayyidina Ali wa ana hubbiba ilayya min dunyakum salasun. Aku mencintai untuk dunia kalian 3 hal. Ador bubisaib, kahiji perang. Ador bubisaib menggunakan pedang. Dia sangat gemar memainkan pedang ketika berperang. Wasaumu fisoid, saum di musim panas. Wa ikramud dhaif, dan memuliakan tamu. Itu hobi Sayyidina Ali. Panajala Jibril wa qala, ketika para sahabat menyampaikan kecintaannya kepada beberapa hal di dunia ini, maka turunlah malaikat Jibril. Dan malaikat Jibril berkata, ya Nabi Allah, wahai nabinya Allah, kepada Nabi Muhammad, wa ana hubbiba ilayya min dunyakum salas. Ada 3 hal yang aku lebih sukai daripada dunia kalian. An-nujud ala nabiyyin. Saur malaikat Jibril, aku sangat cinta, sangat suka menurunkan wahyu, mendatangi para nabi. Wa tablighur risalah lil mursalin, dan menyampaikan risalah wahyu lil mursalin bagi para rasul. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dan yang ketiga, hobinya malaikat Jibril memuji kepada Allah Rabbul Alamin. Kenangan malaikat Jibril. Malaikat Jibril menyukai an-nuzul ala nabiyyin, bertemu, turun, menemui para nabi. Memang tugas malaikat Jibril menyampaikan wahyu. Anu kaduana, hobi malaikat Jibril menyampaikan perintah-perintah Allah kepada para rasul. Tabligh, menyampaikan. Yang ketiga, memuji kepada Allah Rabbul Alamin. Pujian-pujian kepada Allah. Itu hobinya malaikat Jibril. Maka urang oge dianjurkan ngalangkungan perintah Rasulullah, selesai melakukan sesuatu memuji kepada Allah. Beres barang tuang, urang berdoa setelah makan. Alhamdulillahilladzi at'amana wasaqana waj'alna minal muslimin. Urang beres kehampangan, keberatan, alhamdulillahilladzi at'amani wasaqani, alhamdulillahilladzi adhaba anil ada wa apani. Doa saparantos beres, urang dijamban. Terus doa saparantos urang bobo, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Oke, lamun marane tos rumah tangga aya doa ketika keluar mani, injalul mani. Ketika terjadi penetrasi suami istri, pameget tos bade kurujul mani, aya doana. Tekengeng lahir. Tapi baca doa.
doa keluar sperma. Alhamdulillahilladzi ja'ala minal ma'i basyara wa ja'alahu nasabaw wasira wa kana rabbuka qadir. Itu doa ada. Itu doa terdapat dalam hadis dina keterangan. Katak memeh nikah engke kudu ngaos heula aya qurratul uyun, kitab bimbingan untuk suami istri, aya ukudul jen, aya oge kitab anu nemek tentang suami istri, kitab nama Ipis Aspul Ijar. Namun kamu mau kayak bulan Ramadan kita ini sedikit kurang tamat kayak pamil mesel kitab, tinggal kamu mengaji seperti kawas ayeuna. Kitab sudah tersedia kalau mau ngaji tentang siapa diri laki-laki, siapa diri perempuan, dan apa yang bisa terjadi di antara hubungan suami istri. Kenapa harus ya irawe nikahna nama? Tapi kan ilmu nama harus kamu tahu apa yang dimiliki oleh laki-laki yang harus diketahui oleh perempuan, apa saja aset perempuan yang harus diketahui oleh laki-laki, dia punya apa saja, dan itu kan kenikmatan, dan kenikmatan itu harus dinikmati dan disyukuri. Ketika hulujul mani ada doanya, diulah kurang-ulang apa yang terjadi. Malaikat Jibril senang memuji kepada Allah, pujian-pujian terang minimal memuji tanah alhamdulillahirabbil alamin. Ketika beres melakukan sesuatu, ucapkan pujian pada Allah sebagai pemberi nikmat. Sumaqala innallaha ta'ala yaqul. Malaikat Jibril ngadawuhkeun ka Kangjeng Nabi. Sumaqala teras ngadawuh malaikat Jibril innallaha ta'ala yaqul. Allah dadawuh saur malaikat Jibril ka Kangjeng Nabi. Wa ana hubbiba ilayya min dunyakum salasun. Allah menyukai 3 hal kepada makhluknya Allah. Namun disukai ku Allah lisanun dakirun. Kahiji Allah menyukai bibir lisan makhluk yang senantiasa berzikir kepada Allah. Namun ayat jalmi gemar berzikir, bermunajat, berdoa kepada Allah, Allah sangat menyukai bibir-bibir lisan-lisan manusia yang berzikir. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Karena kalimat thayyibah terungkap dari mulut setiap makhluk dakirun anu dikir, Allah menyukai itu. Kata kamu kedah tong ninggalkeun dikir setelah sholat ya membaca tasbih 33 kali, hamdalah, kedah nanti subhanallah, alhamdulillah, bernaon Allahu akbar 33 kali. Kita nabi dikir-dikir nu sanes naon ngaos Quran, kalebet dikir ka Allah. Kengeng urang jalmi anu tidak pernah berdikir, kengeng anti dikir, minimal baca bismillah. Allah sangat menyukai lisanun dakir wa qalbun syakir. Yang kedua, Allah menyukai hati makhluk yang bersyukur kepada Allah. Urang ayeuna ngariung ngaos kedah bersyukur ka Allah. Urang irodah ku Allah dipaparin kemampuan kersa tolabul ilmi, masih biasa angkat ke sekolah, masih bisa menerima pelajaran walaupun melalui daring. Qalbun syakir, kamu sekarang sehat, syukuri. Sementara orang lain terkena virus corona, orang mah teu koronangan ya urang. Corona. Qalbun syakir. Kenging menyesal apa yang diterima, apa yang dirasakan tidak diterima sebagai anugerah Allah. Terimalah apa adanya pemberian Allah dan kita patut bersyukur, mensyukurinya. Qalbun syakir, orang yang senantiasa menerima anugerah Allah dengan senang hati. Syakir, syukur. Kamu jadi laki-laki harus bersyukur. Kamu jadi perempuan harus bersyukur. Kengeng istri yang jadi pamegat, naon yang jadi lalaki.
Laki yang jadi awet tenang terus jadi laki-laki, karena itulah yang terbaik dari Allah kamu urang. Tinggal buktikan kalau kamu laki-laki, kamu punya kewajiban dan tanggung jawab sebagai amanah dari Allah. Dalam Al-Quran, Ar-Rijal Qawwamuna 'alan Nisa, laki-laki memiliki keunggulan, keutamaan dari perempuan. Bima faddalallah, karena ada sesuatu tugas yang diemban oleh laki-laki untuk kaum wanita. Setidak-tidaknya laki-laki itu adalah pencari rezeki untuk bekal keluarga, berikhtiar, berusaha. Itu juga laki-laki itu. Kalau ayah laki mau ikhtiar, mau usaha, mau jadi pemimpin di keluarga, lain laki begitu mah. Sebab laki-laki mah gaduh tanggung jawab, menjadi pembina, menjadi penyelamat, menjadi orang yang bertanggung jawab untuk anak dan istri. Kenging lari dari kewajiban. Pamegat mung bertanggung jawab ke istrina setelah dia nikah, tidak bertanggung jawab mendidik, mendewasakan anak-anaknya. Kata pamegat sarua lari tina tanggung jawab, dosa. Kenging kitu. Berani berbuat, harus berani bertanggung jawab. Kita lamun wani mencintai ka istri, pernah berani oge memelihara, mengagungkan, menghormati. Kan cinta teh butuh biaya, cinta teh butuh perawatan, cinta teh butuh pengorbanan. Bujeng-bujeng kamu cinta ka istri, kamu resep teh karena manuk, karena lauk di akuarium, perlu diurus teh, perlu diparaban teh. Bukan hanya melihat burung berkicau, dah mual berkicau burung, ya itu diperet dahareun dibere inuman, modal. Ya, untuk dia bagus ceria di dalam sangkarnya, burung itu kan harus diberi apa? Makanan-makanan yang bisa memberikan ketahanan tubuhnya supaya sehat. Manuk leber-leberan, lincah kelihatan karena dia sudah tercukupi kebutuhan makan dan minumnya. Pemiliknya senang tidak? Senang ketika melihat burungnya, wah lincah. Sok mana yang ningali manuk, mana yang ngeluh, jadi bere dahareun, teu daya soraan, terus teu bersuara, boro-boro lincah, ngagoler we manuk. Waduh, eta mah manuk teh indah lillahi, terus diurus. Baik burung di sangkar maupun burung di celana. Mane boga manuk mane teh usik-usik. Masa depan suram eta mah. Nah, burung yang baik mah burung yang kelihatan energik, memperlihatkan power, kekuatan. Walaupun tidak berkicau tapi subuh-subuh mah waduh, sinyalnya hebat, berarti masa depan cerah. Istri resep karena diri, urus awak, itu butuh biaya. Cantik itu butuh biaya. Kan perempuan senang memelihara kecantikan. Istri teh kan kudu diwedak, kudu nganggo lipstik, kudu nganggo naon sifat, kan? Leres untuk cantik teh. Kemudian pakaian. Katanya kamu menyukai kecantikan, tapi enggak kowe, kamu teh tidak pernah nyikat gigi, tidak pernah mandi. Curi enggak kowe. Ya tidak akan kelihatan muka cerahnya itu. Jadi butuh biaya. Istri teh kudu dirawat ku pameget. Caroge kudu ngarawat ka istri. Nah, kumaha caranya? Apa yang bisa dilakukan untuk istri? Ya silahkan lakukan. Karena itu adalah bukti kecintaan. Minimal tidak menyakiti perempuan. Lah terjadi KDRT di rumah tangga. Geus mah istri teh teu geulis. Unggal poe tonyokon ku salakina beungeutna. Atuh kawas odading beungeut pamajikan. Lalakina nahaon. Batur mah lain kitu, mencintai tidak harus dengan emosi. Mencintai mah dengan perasaan, dengan hati. Istriku, dipuji-puji dia. Dialah yang paling cantik di dunia di mata suaminya. Genaheun istri.
sayang, hei cinta, ini cinta. Kan halus dicinta-cinta malah ini goreng patut. Hidung siapa dia hidung, pemajikan teh, laki harus dicantik dicinta. Qalbu syakir, wajasaduhu alal bala sobirun. Anu katiluna yang disukai oleh Allah teh orang-orang yang ketika menerima balai, menerima musibah sobirun, dia bersabar. Ingat dunia ini kan daru balain, dunia mah tempat balai, tempat musibah. Kamu merasakan sendiri kan, ketika terjadi musibah gunung meletus, ketika terjadi musibah longsor, ketika terjadi musibah angin ribut, angin kencang merobohkan berbagai bangunan. Ketika terjadi apa itu tsunami, baik di daratan, di sadayana dunia tempat musibah, termasuk musibah penyakit, bermacam-macam musibah, baik musibah yang menimpa diri manusia ataupun peliharaan manusia seperti hewan-hewan. Orang kedah sabar ketika menghadapi sebuah musibah, dan itu adalah yang disukai oleh Allah dari makhluk Allah. Tilu kacintaan Allah di makhlukna Allah. Kahiji, Allah mencintai lisan makhluk yang berzikir. Kedua, Allah mencintai hati orang yang bersyukur. Katilu, Allah mencintai makhluk yang sabar ketika menerima bala. Al amalu bihada kullihi min alamatil mahabbah. Al amalu ari ngamalkeun bihada kana ieu anu dicarioskeun kullihi sadayana min alamatil mahabbah, eta di antara tanda-tanda cinta, tanda-tanda jalmi anu mika cinta ka Allah sareng ka Rasul. Liman aroda duhul terjalmi anu hoyong kalebet fi qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dina dawuhan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Man ahabbani sahajami anu mika cinta ka kaula kana ma'i fil jannah, maka eta jalma bakal sasarengan jeung kaula di lebet surga. Mika cinta ka Kanjeng Nabi teh kumi damel sadaya anu diparentah ku Kanjeng Nabi, anu dicintai ku Kanjeng Nabi, anu diamalkeun ku Kanjeng Nabi, oge anu diamalkeun dipidamel ku sahabat-sahabat Kanjeng Nabi. Jalmi-jalmi anu melakukan kebaikan-kebaikan yang kebaikan tersebut adalah dicontohkan oleh Allah, oleh Rasul, dan oleh para sahabat, maka dialah orang-orang yang termasuk ke dalam hadis Nabi, barang siapa yang mencintaiku, dalam artian menjalankan, mencintai sunnah-sunnah Nabi, maka dia akan bersama-sama memasuki surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang mencintaiku, kata Nabi, mencintai sunnah-sunnah Nabi, maka dia akan termasuk orang yang bersama-sama Nabi di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan urang oge dipaparin taufik hidayah ku Allah, termasuk jalmi-jalmi anu mika cinta kana rupi-rupi anu dicintai ku Kanjeng Nabi, kalayan biasa ngamalkeun parentah-parentah Kanjeng Nabi, oge nebihan larangan Kanjeng Nabi. Larangan Allah, larangan tina perbuatan anu dikabendu ku Gusti Allah. Al Imam Abu Hanifah wa